على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati billah, a'azzani a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, masih mengenai sambungan berkaitan masalah keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Halamannya ke-56. Kita lanjutkan, qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, faqad nataqa al-wahyul mubin bi fadlihim wa bil fathi ayun fi sahabati tamdahu. Dan sungguh wahyu al-mubin, wahyu yang nyata, itu maksudnya adalah Al-Quran, sungguh telah berbicara mengenai keutamaan mereka, itu keutamaan para sahabat. Wa fil fathi, dan di dalam surat Al-Fatah, ayun, ada satu ayat, nah fis sahabat, atau ada beberapa ayat, fis sahabat tamdahu, yang memuji para sahabat di dalam surat Al-Fatah. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullah alaih, yakni anna Allah azza wa jalla asna alaihim fil Qur'an biqaulihi al-haq was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Artinya Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, itu para sahabat, di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan firman-Nya yang benar, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka atau Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka, kemudian mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Para sahabat kekal dalam surga. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar, atau keberuntungan yang sangat besar. Wa misl hadza as-sana alaihim ma jaa fi akhir surat al-Fath. Faqad daraba Allah lahum masalaini 'ajibaini. Dan yang seperti ini pujian juga untuk mereka sebagaimana yang datang dalam akhir surat Al-Fath, atau dalam akhir surat Al-Fath. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempermisalkan, sahabat dengan dua permisalan yang sangat barakallahu fikum mengagumkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surat Al-Fatah tentang permisalan para sahabat dengan dua permisalan yang mengagumkan. Yang bikin orang kagum itu ya. Qala Allah taala, yaitu ketika Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya itu sangat benci, bengis terhadap orang kufar. Ruhama'a bainahum, namun mereka senang dan lemah lembut terhadap mereka, terhadap para sahabat. Tarahum ruk'an sujjadan, engkau melihat mereka barakallahu fikum ruku' dan sujud, yabtaghuna fadlan min Allah, mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan mencari keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda. Barakallahu fikum, tertandai, diketahui, dikarenakan sebab barakallahu fikum bekas sujud. Di sini maknanya barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Bukan berarti kita ketika sujud harus membekas, itu enggak harus. Ada pun yang mengatakan, kami pernah baca artikel,
Barang siapa yang sujudnya atau barang siapa yang jidatnya masih barakallahu fikum berwarna hitam dalam artian membekas hitam berarti sujudnya enggak benar, itu artikelnya pun batil. Artikelnya apa? Batil. Kenapa batil barakallahu fikum? Karena yang namanya dahi manusia atau kening manusia itu berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tebal. Oleh karena itu terkadang walaupun sujud berkali-kali tetap membekas. Ada yang sensitif walaupun jarang sujud pun tetap membekas. Pahamnya? Oleh karena itu artikel itu tidak benar. Kata mereka orang sujud itu tumpuannya tangan, kedua tangan. Keliru. Bahkan tumpuannya apa? 7 anggotaan itu. Ditambah lagi 1, 8. Apa itu? Hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin 'ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfi. Wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Artinya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Di atas 7 anggota badan. Nah, apa itu barakallahu fikum al-jabhah, di atas kening. Kemudian beliau mengisyaratkan pada apa? Hidung. Jadi hidung nempel ya hidung nempel. Nah, kemudian wal yadain, kemudian kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kedua ujung kaki. Nah, kalau kita perhatikan, dari dahi nempel enggak? Tumpuan bukan? Tumpuan juga, semua tumpuan, tangan juga tumpuan, ini juga tumpuan, bawah juga tumpuan, dahi juga sama. Adapun artikel mengatakan barang siapa yang di dahinya masih membekas, barakallahu fikum warna hitam berarti sujudnya enggak benar, itu perlu dicek lagi, kan enggak ada dalilnya. Paham ya? Jadi maksud tanda-tanda para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di wajah-wajah mereka nampak pengaruh bekas dari sujud, maksudnya di dahi-dahi tersebut barakallahu fikum, itu bukan maknanya yang kita lihat di dunia ini. Paham ya? Itu nanti di akhirat, barakallahu fikum, diberikan cahaya yang berseri-seri. Adapun yang di dunia ini barakallahu fikum dalam artian walaupun terkadang kita jumpai dahinya enggak bekas tapi dia rajin sholat, itu karena yang namanya dahi manusia itu kulitnya beda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Maaf salah ya. Barakallahu fikum. Jadi itu kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki, kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, jadi yang tepat atau yang sahih adalah akan nampak pengaruh atau istilahnya bekas sujud tersebut tentunya ditampakkan di akhir nanti dengan wajah yang berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Mereka itu demikianlah permisalan mereka itu para sahabat di dalam Taurat dan juga dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu. Seperti sebuah tanaman yang sudah mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, kemudian menjadilah barakallahu fikum tunas tersebut menguatkan tanaman. Fastaghlaba, kemudian semakin kuat dan besar. Fastawa 'ala suqi, kemudian menjadilah tegak lurus tunas tersebut. Di atas apa? Barakallahu fikum, tanaman tersebut dalam artian semakin menguat dan lurus tunas tersebut. Yu'tibu dzurra, yang para petani pun terkagum-kagum dengan apa? Dengan kesuburan dan juga tunas tersebut. Liyaghira bihumul kuffar, agar membuat marah barakallahu fikum orang-orang kufar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan atau menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh di antara mereka mendapatkan apa? Ampunan dan juga pahala yang agung. Jadi orang yang beramal-amal saleh di antara mereka dan orang yang beriman mendapatkan ampunan dan juga pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil jumal al-karimati allati khutimat biha as-surah na'tun lahum wa bayanun fadlihim. Dikarenakan pada kalimat-kalimat yang mulia ini yang diakhiri dengannya sebuah surat apa tadi? Surat Al-Fatah. Adalah na'tun, adalah sebuah sifat lahum untuk mereka, wa bayanun, dan penjelasan li fadlihim, untuk penjelasan terhadap kemuliaan mereka atau keutamaan mereka. Lidah, oleh karena ini qala al-muallif berkata, wa bil fathi ayun lis sahabat tamdahu, dan di dalam surat Al-Fatah itu ada beberapa ayat yang memuji para sahabat. Kama
kama maddahahumullah wa radiya anhum fi ayatin qabla hadhihi wa hiya qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji mereka para sahabat dan juga meridai mereka dalam sebuah ayat yang sebelum ayat ini, yaitu firman-Nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap segenap kaum mukminin, idyubayyunaka, ketika mereka berbaiat, ketika mereka membayatmu tahta syajarah, di bawah pohon. Pohon di sini, nah barakallahu fikum, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih adalah namanya samurah. Paham ya? Pohonnya namanya pohon samurah yang dikenal dengan baiat ridwan. Dikenal dengan baiat ridwan. Nah barakallahu fikum, karena waktu itu mereka semua berbaiat sepakat mau hidup dan mati bersama Rasulullah. Nah barakallahu fikum hafizakumullah, ketika Utsman bin Affan dikabarkan dibunuh itu. Nah barakallahu fikum, Allah musta'an. Fa'alima ma fi qulubihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, kemudian Allah Ta'ala turunkan ketenangan atas mereka. Wa asabahum, kemudian Allah Ta'ala berikan pahala terhadap mereka. Fathan qariba, Allah Ta'ala balas di mereka, Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang sangat dekat. Nah, berarti sudah kita selesaikan mengenai keutamaan apa? Sahabat. Bahwasanya manusia yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan umat ini setelah Rasulullah meninggal dunia, yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Apa sama ya? Nah, dan dilarang, nah sedikit pun dilarang kita mencaci para sahabat, karena amalan kita dibanding amalan sahabat jauh lebih berbeda. Kalau seandainya kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, besar sekali itu ya, dengan emas itu ya, itu kalau dibanding dengan infaknya mereka satu mut, satu raupan gini, harus tangannya nggak ada apa-apanya. Maksudnya mereka itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Para sahabat dijamin masuk surga. Kita siapa yang menjamin? Nggak ada jaminan bagi kita. Cuma kita berupaya untuk menempuh jalan menuju surga. Nah, nasallahu salamata wal afiyah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan bahas pembahasan yang baru. Nah, berikutnya halaman 57, yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud menyatakan, wa bil qadaril maqduri aikin wa innahu da'amatu 'abdiddin wa ad-din wa afyahu. Artinya, dan dengan takdir, ya, dan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan yang takdirkan, maka yakinilah, harus yakin dengan takdir, harus percaya dengan takdir. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat kadarnya semuanya. Si fulan akan meninggal tanggal sekian, si fulan akan meninggal di tanah ini, si fulan akan mendapat rezeki sekian, dan misalnya itu semuanya sudah tercatat jauh-jauh sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Nah, itu harus kita yakini itu. Jadi kita barakallahu fikum jangan khawatir untuk masalah dunia. Karena jatah kita tiap harinya sudah dijatah dari atas langit yang 7, jatah kita semuanya. Selama kita masih hidup. Paham ya? Jangan khawatir. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti rezeki itu ada. Cuman rezeki itu ada yang sifatnya besar, banyak, ada yang sifatnya sedang, ada yang sifatnya sedikit, namun semuanya patut dan harus disyukuri. Nah, barakallahu fikum, karena rezeki itu semakin tersyukuri, semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Nah, jadi di sini kata beliau, wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu da'amatu 'abdiddin wa dinu afyahu. Artinya, dan dengan takdir Allah, perkara-perkara takdirkan, maka yakinilah, karena sesungguhnya kokohnya agama atau penopang agama, penguat ikatan agama, nah adalah beriman terhadap apa? Takdir. Dan agama tersebut akan kuat. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Karena kalau kita beragama Islam tidak beriman dengan takdir, itu mesti biasanya solusinya tidak lain bunuh diri biasanya orang itu. Dan kita lihat, saksikan orang-orang yang mereka jauh dari ilmu. Walaupun saudara-saudara kita kaum muslimin jauh dari ilmu, usaha, bisnis, bangkrut, gagal, dia mencari solusi lain nggak dapat kecuali bunuh diri biasanya. Nah, bunuh diri. Ada yang bunuh diri dengan menggantung, ada yang bunuh diri dengan minum racun, ada yang menjatuhkan dari tingkat berapa, kan ya? Itu semuanya karena tidak beriman dengan takdir. Coba yang kamu beriman takdir. Semua ketetapan, bangkrut, rugi, untung atau enggak, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah.
Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya insyaallah taala akan berupaya lagi yang itu istilahnya. Tapi kalau orang-orang yang jauh dari ilmu, sekali gagal atau bisnisnya, usahanya atau semisalnya gagal, stres biasanya. Karena nggak tahu solusinya. Dia nggak beriman dengan takdir itu. Seharusnya kalau dia beriman dengan takdir, wah ini mungkin sudah takdir Allah. Jadi memang ditakdirkan kita diuji hari ini atau kali ini tidak beruntung misalkan. Itu harus kita yakini barakallahu fikum hafizakumullah, dikarenakan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu kita semua tidak bisa mengelak. Tidak bisa apa? Mengelak. Semua kebaikan yang Allah taala berikan kepada hamba, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Atau sebaliknya, nah sebuah ketetapan kejelekan yang memang Allah telah takdirkan untuk hambanya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tinggal kita menjalankan takdir tersebut dengan barakallahu fikum sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Diberikan rezeki sedikit disyukuri. Banyak juga alhamdulillah. Karena semuanya apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah sesuatu yang ada pada diri kalian melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini barakallahu fikum. Jadi semua rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Nah, rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di bawah naungan yayasan, bukan di bawah naungan organisasi partai-partai, bukan. Itu semuanya barakallahu fikum bukanlah sumber rezeki. Sumber rezeki adalah banyak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki semakin lancar. Kalau tidak percaya, buktikan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Pasti rezeki lancar. Karena sudah janji Allah taala. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib syai'an." Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Semua perkara itu. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah taala memberikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini buktikan oleh saya barakallahu fikum dalam artian kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kerjakan as-sunnah, jauhi al-bid'ah. Insyaallah rezeki lancar. Barakallahu fikum. Kemudian modal yang berikutnya adalah bertawakal. Tawakal kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah taala akan berikan kecukupan bagi orang tersebut. Masya Allah. Yang jelas jangan sampai kita punya pemikiran nanti bagaimana makannya, nanti bagaimana, atau istilahnya hari ini kita uangnya sudah sedikit, besok bagaimana, santai saja. Insya Allah Taala selama kita hidup di dunia ini, selama kita hidup, pasti rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, walaupun sedikit atau banyaknya. Karena sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Harus kita yakin itu. Kita lihat sini maknanya apa? Qala syarih Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali, wa ba'da an bayyana al-mu'allif rahimahullah fadla al-khulafa'ir rasyidin wa fadla as-sahabah ajma'in, bayyana aqidata ahli sunnah wal jamaah fil iman bil qadar. Kemudian setelah mu'allif menyebutkan dan menjelaskan keutamaan para pemimpin yang diberikan barakallahu fikum, yang bisa memberikan petunjuk, yaitu jalal irsyad, dan juga keutamaan sahabat secara keseluruhan, kemudian mu'allif mulai menjelaskan akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai apa? Beriman terhadap takdir. Barakallahu fikum, beriman terhadap takdir. Allah musta'an. Dalam perkara ini ada kelompok sesat yang terjatuh dalam perkara ini, yaitu kelompok Qadariyah, paham ya? Atau kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah mengatakan perbuatan hamba itu dipaksa, bukan takdir Allah. Perbuatan hamba itu paksaan dari Allah SWT, bukan takdir Allah SWT. Maksudnya ya, barakallahu fikum, itu Jabriyah. Dan Jabriyah itu berkeyakinan bahwasanya perbuatan dipaksa. Salat, puasa, zakat, zina, berjudi, itu paksaan semuanya. Sekarang kita bantah. Kalau seandainya itu paksaan, ketika orang berzina, orang minum khamr, kalau seandainya itu paksaan, kemudian dihukum, yang hukum keliru enggak? Menghukum orang yang dipaksa itu? Menghukum orang yang dipaksa keliru enggak? Keliru. Oleh karena itu bukan paksaan. Buktinya Allah Ta'ala akan mengancam orang-orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Kalau seandainya itu paksaan, Allah Ta'ala zalim berarti menghukum orang yang dipaksa. Oleh karena itu perbuatan hamba bukan paksaan. Itu adalah ikhtiar, pilihan hamba itu sendiri. Oleh karena itu hendaknya kita milih yang
Baik. Nah, itu kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah barakallahu fikum enggak ada takdir katanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perbuatan hamba itu semuanya hamba itu sendiri yang menciptakan, bukan takdir Allah juga. Oke ya? Bukan takdir Allah SWT. Jadi intinya mereka meniadakan semuanya. Allah SWT. Jadi kalau Qadariyah mengatakan hamba sholat, puasa, zakat, yaitu perbuatan hamba sendiri, bukan takdir Allah Taala. Maksudnya ya? Nah, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kemudian barakallahu fikum wa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya kita semuanya wajib beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruknya. Karena baik atau buruknya itu ditinjau dari zat yang ditakdirkan. Adapun kalau ditinjau dari zat yang menakdirkan semuanya, Pak, baik dan bagus, karena di balik itu ada hikmah. Maksudnya, dari baik buruknya sebuah takdir itu ditinjau dari zat yang ditakdirkan. Adapun ditinjau dari zat yang menakdirkan semuanya, Pak, baik dan bagus, karena di balik itu ada hikmah. Maksudnya ya, bedanya. Nah, dari sini. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa bil qadari al-maqduri aykin fa innahu da'amatu 'abd ad-din wa ad-din afyahu. Wal murad bil qadar huna, kata beliau, wal murad bil qadar huwa, yang diinginkan dengan qadar sini adalah takdirullah tabaraka wa ta'ala li jami'i makhluqatih, itu maksudnya. Jadi qadar itu apa? Qadar itu adalah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari ajalnya, makannya, minumnya, rezekinya, kemudian nanti kalau meninggal sengsara atau bahagia, itu semuanya sudah tercatat barakallahu fikum. Tercatat tersusun rapi di dalam lauhul mahfuz ketika sudah seorang bayi yang semula berbentuk barakallahu fikum janin atau istilahnya di dalam perut ibunya, ketika sudah berumur berapa hari? Ketika sudah berumur 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan ditiuplah roh di situ. Ditiupkan roh untuk catat apa rezekinya, ajalnya. Dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Paham ya? Barakallahu fikum, catat semuanya sudah. Itu semuanya catatannya diambil dari lauhul mahfuz. Karena catatan yang dalam lauhul mahfuz sudah lama sekali sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Masya Allah. Harus yakin-yakinnya terhadap takdir. Kita lihat sini. Li zawatihim wa a'malihim wa ahwalihim wa ma'alihim wa mutaqabbilihim wa maswahum. Artinya yang namanya qadar itu adalah apa? Takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk-makhluknya. Terhadap zat-zatnya, zat-zat mereka semuanya itu, dan amalan-amalannya, dan keadaan-keadaan mereka, dan tempat kembalinya mereka, dan berbolak-baliknya mereka, dan balasan atau tempat kembalinya mereka. Bersama maknanya. Semuanya teratur. Dia nanti termasuk penduduk surga atau bukan, sudah tercatat. Dia nanti termasuk penduduk neraka atau bukan, sudah tercatat. Cuman kita dituntut untuk beramal enggak? Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian, masing-masing orang itu akan dipermudah dengan amalan yang Allah mentakdirkan dengannya. Dalam artian apa? Kalau dia ditakdirkan termasuk orang yang sengsara, dia akan dipermudah untuk amalan-amalan perbuatan orang-orang yang sengsara. Tapi kalau dia takdirkan untuk termasuk penduduk atau orang-orang yang barakallahu fikum bahagia, Allah Ta'ala akan permudah dan Allah Ta'ala tunjukkan pada amalan-amalan yang bisa menghantar kepada kebahagiaan. Maksudnya ya, jadi nggak boleh kita berpangku tangan nggak beramal, harus beramal. Jangan sampai kita ngomong, wah amal nggak ada faedahnya beramal. Kenapa? Ya nanti kan semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah mengatakan neraka, surga, itu nggak boleh itu, seenaknya seperti itu. Harus ada amalan. Barakallahu fikum. Karena orang kalau mengandalkan seperti itu, kalau masuk surga, kalau masuk neraka itu bagian orang yang tidak kerja, tapi dia mengharapkan sebuah imbalan. Paham ya? Dia duduk di rumah dan merawat imbalan. Kalau dapat gaji, dapat atau enggak. Yang akan dapat di situ. Karena dia diam di situ. Paham ya? Barakallahu fiikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan ketika orang mengatakan kalau masuk surga, kalau neraka, tapi amalannya mana? Karena surga dan neraka itu tergantung amalannya tadi. Tergantung dengan apa? Amalannya. Kita lihat di sini. Wa anna dzalika kainun kama qadarallahu tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya hal tersebut akan terjadi sebagaimana yang Allah takdirkan fil azali. Fil azali pada waktu yang telah lampau. Barakallahu fikum. Yauma jaral qalam. Mulai dari hari yang pena itu berjalan masih menulis itu ya. Bima huwa kainun ila qiyamis saah. Menulis semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena kolam ini termasuk makhluk Allah SWT yang kekal. Kemarin saya sebutkan ya, makhluk yang kekal ada berapa? Ada 8.
8 makhluk itu kekal, dalam artian nggak ada kepunahan di situ. Sebutkan misalnya Ars, kursi, kolam, ruh, tulang ekor, surga, neraka, yang untuk mencatat takdir orang. Lauhul Mahfuz. 8 itu ya. Barakallahu fiikum. Terkumpul dalam surah Pantun, samaniyatun hukmul baqa' yawmuha minal khalqi wal baquna fi hadzal adam. Wal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'azbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Naam. Itu 8 itu tidak mengalami apa? Kepunahan. Adapun selainnya pasti akan mengalami kepunahan dan kesempurnaan. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Jadi kolam itu pena itu adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam fa qala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena, Allah Taala mengatakan tulislah. Nah, kemudian penanya ngomong wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub. Nah, barakallahu fikum ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, masyaallah. Fawajib al-imanu bihi, maka wajib mengimani dengannya. Li'annahu ahadu arkan iman sittah. Dikarenakan beriman terhadap takdir merupakan salah satu rukun-rukun iman yang 6. Wala yajuzu an yashukka fil qadari ahadun, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seorang pun untuk ragu terhadap takdir tersebut. Wa ma dzalika illa li jalalati nam qadri hadzal rukun wa anna manzilatahu min ad-din 'azimatun. Dan tidaklah itu dianjurkan dan tidaklah hal tersebut diwajibkan, melainkan karena apa? Karena keagungan, kedudukan rukun ini, rukun beriman dengan takdir, dan bahwasanya kedudukannya di dalam masalah agama ini azim, sangat agung besar. Oh ya, oleh karena itu barakallahu fiikum wa jazakumullah, rukun itu beriman dengan takdir jangan sampai hilang pada diri kita. Karena kalau kita itu beriman dengan takdir, itu tenang rasanya hati kita. Santai itu, tenang, santai, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak beriman takdir, biasanya orang-orang yang misalkan usaha atau bisnis gak sukses atau rugi atau bangkrut misalkan, biasanya mereka stres. Imam bunuh diri, ya ada juga kan? Nah, macam-macam yang jelas mereka tidak beriman dengan takdir itu berbahaya sekali. Nah, kita lihat barakallahu fikum, wa la yatimu imanu 'abdin illa an yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kecuali jika dia beriman terhadap takdir, atau sampai dia beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Sudah kami jelaskan ya, baik buruknya itu dinisbahkan kepada apa? Makhluk yang ditakdirkan tersebut. Adapun kalau dinisbahkan kepada zat yang menciptakan semuanya adalah apa? Bagus dan baik, karena di balik itu ada hikmah dan tujuan. Nah, terus ini wa na'am barakallahu fikum wa waffaqa ma ja'at bi nusus min al-kitab sunnah, dan juga hal ini mencocokkan apa yang telah datang. Nah, barakallahu fikum di dalam nas-nas atau dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Qala 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Perhatikan sini. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Segala sesuatu semuanya. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan atau yang Allah Ta'ala ciptakan semuanya dengan apa? Takdir. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi addi arkan iman, yaitu ketika menghitung rukun-rukun iman, wa antumina bil qadari khairi wa syarri min Allah Ta'ala, dan hendaknya kau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruknya. Nah, barakallahu fikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang inti juga ini. Rukun iman ada 6 kan? Nah. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi, "Wa la tunkiranna sahlan nakiran wa munkara, wa lal hawd wal mizana innaka tunsahu." Nah, perhatikan situ. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, "Wa la tunkiranna sahlan nakiran wa munkara, walal haud wal mizana innaka tunsaw." Sekarang berkaitan masalah perkara-perkara yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Perkara-perkara yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Nasallahu as-salamatu wal afiyah, yaitu jangan sekali-kali kamu mengingkari disebabkan dengan kebodohan. Nah, barakallahu fikum, mengingkari apa? Mungkar dan nakir.
Munkar dan Nakir ada dua malaikat yang akan menanyai si mayit di dalam kuburan. Oh ya, karena mayit nanti ketika barakallahu fikum sudah meninggal dunia, itu nanti dia akan apa? Barakallahu fikum akan diantar jenazahnya oleh keluarganya itu. Barakallahu fikum. Kemudian ketika keluarganya sudah pada pulang semuanya, maka si mayit di dalam bumi tersebut mendengar apa? Suara gesekan sandal, dengar mereka. Kalau kita nggak mendengarkan, alamnya sudah beda alamnya. Nanti didatangi dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat dua itu datang bukan istilahnya. Barakallahu fikum. Sembarangan utusan untuk menanyai mereka. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, itu 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Maksudnya ya. Barakallahu fikum itu nanti berkaitan masalah Munkar dan Nakir enggak boleh kita ingkari. Dan semua malaikat tentunya adalah hamba-hamba Allah SWT yang mulia. Tidak ada satupun yang berani menolak atau membantah perintah Allah SWT. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidaklah la ya'sun, tidaklah mereka berbuat maksiat terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Itu barakallahu mengerjakan seluruh perkara yang diperintahkan. Itu malaikat. Karena malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Oh ya, malaikat tercipta dari cahaya. Masya Allah. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, dan nanti pembahasan ini nanti berkaitan masalah adab kubur. Setelah itu haus telaga. Kita semuanya berupaya untuk mengharapkan dan berusaha untuk mendapatkan telaga Rasulullah SAW. Telaganya Rasulullah itu sifatnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, kemudian lebih wangi daripada bau misik. Itu sifat telaga Rasulullah. Barang siapa yang minum seteguk saja, maka dia nggak akan haus selama-lamanya. Kemudian telaga Rasulullah luas dan panjangnya sama. Jadi segi 4 itu ya. Luas sepanjang 1 bulan perjalanan. Seluas 1 bulan perjalanan, berarti segi 4 itu ya. Kemudian memiliki 2 panturan. Panturan pertama terbuat dari perak, yang kedua terbuat dari emas. Dan nanti kalau kita terlambat ke bagian gelasnya, jangan khawatir. Gelasnya, tangkirnya itu jumlahnya seperti jumlah langitnya dia, jumlah bintang di langit, banyak sekali. Kalau disebutkan dalam hadis itu bahwasanya adapun bejana atau tangkir-tangkirnya ka'ada di nujumis sama. Jumlahnya seperti jumlah bintang di langit, banyak sekali. Namun ingat, nanti ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah. Di antaranya ada pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu ketika disebut pelaku bid'ah, enggak taubat dan misalnya nanti diancam dengan diusir dari telaga Rasulullah. Hati-hati. Karena pada waktu itu membutuhkan telaga Rasulullah, membutuhkan untuk barakallahu fikum, untuk mereka untuk mengentaskan kegentingan mereka, butuh tenaga Rasulullah. Semua nabi punya tenaga. Semua nabi punya tenaga. Tapi tenaga yang paling besar adalah tenaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak pengunjungnya. Dia apa tadi ya? Sifat-sifatnya, airnya lebih manis daripada madu. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada bau misik. Kemudian barang siapa yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian jumlah tangkir-tangkirnya bagaikan bintang di langit. Kemudian luasnya dan juga barakallahu fikum, panjangnya barakallahu fikum sejarah 1 bulan perjalanan. Kemudian memiliki 2 panturan, mizaban, 2 panturan. Panturan satunya terbuat dari emas, satunya terbuat dari perak. Masya Allah, itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nanti akan kita lewati juga, enggak masalah. Kemudian mizan. Pembahasan nanti juga mizan timbangan. Dari semua amalan kita akan ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalan kebaikan itu berat, maka dia nanti akan berada di kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Mana maksudnya? Surga. Tapi ingat, hati-hati. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barakallahu fikum, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu musta'an. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya kok ringan, kok lebih berat kejelekannya, waliyadzubillah, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas sekali membakar. Waliyadzubillah.
Nah, jadi hati-hati barakallahu fikum, kita semuanya berupaya untuk menghindarkan diri kita dari apa? Dari api neraka waliyadzubillah. Oleh karena itu sering berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Allahumma salli barakallahu fikum. Dan lihat fihi qala Syekh Zaid al-Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, fihi tahdhirun min inkari salasati asya'. Di dalamnya ada peringatan terhadap orang yang mengingkari 3 perkara. Mungkarun wa nakirun wal haud, dan juga mengingkari masalah apa? Mungkar, nakir wal haud, dan juga mizan, dan juga mizan. 4 perkara ya. 4 perkara. Mungkar, 3 perkara. Mungkar wa nakir wal haud wal mizan. Jadi enggak boleh kita mengingkari mungkar dan nakir. Nanti kalau ada orang mati misalkan, ada orang meninggal, mayatnya dibakar, abunya dibuang. Kira-kira nanti ditanyain malaikat lagi enggak atau sudah? Ditanya itu ke kuburan. Orang meninggal dibakar terus abunya dibuang ke lautan itu. Beda alam. Jadi jangan sampai keliru ya. Walaupun dikubur enggak, itu alam barzakh namanya. Alam penantian, paham ya? Nah, jembatan antara dunia dan akhirat. Marahil awal, marahil akhirat itu alam kubur tersebut. Tidak harus di dalam dipendam kemudian enggak dipendam, enggak tanpa bertanya. Tapi alamnya beda. Nah, oleh karena itu sangat salah atau sangat keliru orang yang mengatakan, barakallahu fikum, coba antum lihat kalau misalkan benar-benar diazab atau dapat kenikmatan, dibongkar kuburannya. Sehari 2 hari masih apa? Masih utuh. Berarti enggak diazab katanya. Jadi anggapan dia bahasanya apa? Kehidupan alam barzakh, alam kubur sama dengan dunia. Walaupun itu bongkar sama itu masih utuh. Tapi dia merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Maksudnya itu ya. Soalnya sebutkan dalam hadis itu, nanti kalau ditanyain yang 3 pertanyaan itu, barakallahu fikum, kemudian bisa jawab, ketika ditanya dengan 3 pertanyaan, bisa jawab, man rabbuk? Rabbunallah. Man nabiyuk? Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man dinuk? Dinuna al-Islam atau dinil Islam. Artinya, siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Yang bisa jawab dengan jawaban yang tepat dan benar adalah orang-orang yang beriman dan memiliki jiwa yang kokoh, prinsip yang kokoh yang tidak pelintan. Allah Ta'ala berfirman apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala memberikan kekokohan dengan ucapan yang kokoh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan barakallahu fikum, Allah Ta'ala memberikan kekokohan apa? Bagi orang yang beriman. Nah, di dunia dan di akhiratnya. Bahwa soal itu ya, yang bisa jawab apa jaminannya? Akan diluaskan kuburan sejauh mata memandang. Kemudian dibentangkan kasur di surga. Kemudian ditampakkan di hadapan surga. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rabb, aqimus saah. Wahai Rabbku, segeralah ditegakkan hari kiamat. Karena dia ingin masuk surga. Tapi ingat, orang-orang yang sengsara dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang munafikin yang tidak jelas prinsipnya, yang tidak jelas akidahnya, hati-hati. Ditanya 3 pertanyaan dia nggak jawab, malah mengatakan la adri. Sami tunna saya quluna syai'an wa qultu. Aku nggak tahu. Aku cuma mendengar orang mengucapkan seperti itu, aku ikutin. Taklid ujung-ujungnya. Hati-hati. Nanti kalau tidak bisa jawab 3 pertanyaan tersebut, kuburannya disempitkan hingga apa? Hingga tulang rusuknya patah. Waliyadzubillah. Dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan di hadapannya neraka. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rabb, aqimus saah. Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut. Waliyadzubillah. Jadi perlu diperhatikan itu. Nah, jadi jangan sampai kita pikiran, wah nanti kalau mati dibakar aja, abunya dibuang ke lautan biar nggak ditanya. Tetap ditanya. Karena alam kubur, alam barzakh itu beda dengan alam dunia. Apa itu ya? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka itu ada barzakh, alam barzakh hingga sampai hari yang hingga sampai suatu hari yang mereka akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri waliyadzubillah. Nah, tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian. Paham ya? Jadi telanjang gitu ya. Nah, terus bagaimana nanti laki-laki perempuan pada saat lihat? Kalau telanjang di mana kira-kira? Na'am, ahsan, barakallahu fikum. Jadi, Aisyah Ummul Mukminin bertanya ya, ketika mendengar hadis tersebut bertanya masalah, ini kan saya telanjang semuanya. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya, aurat yang lainnya? Kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru asyad min an yanzura ba'du mila aurat ba'd.
Artinya wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih menggentingkan daripada apa? Menyempatkan seseorang melihat kepada aurat yang lainnya. Paham ya? Enggak sempat lagi sudah. Intinya nafsi-nafsi bagaimana selamat. Enggak sempat. Nah, walaupun istilahnya kalau dibayangkan dunia sempat kanan kiri itu enggak sempat. Bagaimana cara selamat sendiri-sendiri. Nah, kalau karena keadaannya ngeri sekali. Keadaannya apa? Ngeri sekali. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa hadhihi salasatu al-asya' la yajuzu inkaruha. 3 perkara ini tidak boleh mengingkari. Apa itu? Masalah mungkar dan nakir, kemudian masalah haud telaganya Rasulullah, wal mizan timbangan amalan. Mesti akan melampaui di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Ya, kita semoga termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Tapi syaratnya jangan lupa enggak boleh minta diruqyah. Enggak boleh berobat dengan kai, mesti dipanaskan. Enggak boleh tatayur, menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk mendapatkan surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Nah, Masya Allah. Kita lihat sini. La yajuzu inkaruha li tasrihin nusus bi thubutiha. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengingkari 3 perkara tersebut dikarenakan terang-terangan dalil-dalil nas-nas mengenai ditetapkannya 3 perkara tersebut. Mungkarun nakir, 2 malaikat yang akan menanyai nanti di alam kubur. Kemudian masalah haud, telaganya Rasulullah juga benar adanya. Telaganya Rasulullah tadi luas dan panjangnya berapa, Abdul Fikar? Nah, barakallahu fikum, luasnya 1 bulan perjalanan. Panjangnya 1 bulan perjalanan. Berarti ukurannya kayak apa itu ukurannya? Akrahmat. Enggak, maksudnya panjangnya sama, lebarnya sama, berarti bentuknya kayak apa? Panjangnya sama semua, panjang luasnya sama. Ya, segi 4 ya. Segi 4 nah barakallahu fikum. Kemudian ada 2 panturan. Panturan yang satu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Kemudian sangkir-sangkirnya banyak sekali. Sejumlah apa? Bintang yang di langit. Seperti jumlah bintang yang di langit. Kemudian rasanya apa rasanya? Rasanya gimana rasanya? Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada bau misik. Masya Allah, itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli nabiyyin haudun Rasulullah. Setiap nabi punya telaga. Namun telaga itu lebih besar dan paling banyak pengunjungnya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiikum. Kita lewati nanti insyaallah. Kita lihat sini. Bal yajibul imanu biha jami'an, bahkan wajib kita mengimani seluruhnya. Qala azza wa jalla fi sya'nil mizan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan mizan timbangan amalan, wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Artinya, sungguh kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan nanti di hari kiamat. Nah, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi, sedikit pun enggak ada. Semuanya akan dituntaskan sesuai dengan kadar dan keadilan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, dan walaupun ada sekecil amalan, sekecil biji sawi atau misalnya sekecil biji khardal, kecil sekali, kami akan datangkan amalan tersebut untuk diperhitungkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah barakallahu fikum kami sebagai zat yang akan barakallahu fikum memperhitungkan amalan. Jadi nanti amalan diperhitungkan. Setelah diperhitungkan dikasih balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maksudnya kalau amalannya baik, balasannya juga baik. Kalau amalannya jelek, balasannya jelek. Karena al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dilakukan. Nah, Allah musta'an. Wal mizan lahu kifatan. Kemudian mizan, timbangan itu memiliki kifatan. Memiliki 2 anak timbangan. Paham ya maksud 2 anak timbangan? Timbangan itu kan total timbangan. Memiliki 2 anak timbangan itu loh. Oh ya, memiliki 2 anak timbangan. Tuzan fihima al-hasanatu was-sayyi'atu. Akan ditimbang dengan 2 anak timbangan tadi, kebaikan dan kejelekan. Was-sahaiful a'mal wal amilun. Dan lembaran-lembaran amalan juga ditimbang. Wal amilun, dan orang-orang yang beramal pun juga kemungkinan untuk ditimbang. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sahabiyun jalil. Nah, padahal betisnya kecil ya. Betisnya kecil waktu itu beliau lagi memanjat pohon Arab.
Pohon arok itu pohon semacam pohon siwak, paham ya? Kemudian karena saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud, para sahabat tertawa. Ya, ada angin itu, terbang ambing itu, para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah datang tanya, kenapa kalian tertawa? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tertawa karena melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, demi Allah atas makna itu ya. Nah, barakallahu fiikum, kalau seandainya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di timbangan nanti, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Menunjukkan keutamaan Abdullah ibn Mas'ud. Jadi jangan sampai kita merendahkan saudara kita. Nah, barakallahu fiikum, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencaci maki, menghina, mengejek, jangan, barakallahu fiikum. Nah, karena itu nanti akibatnya jelek dan buruk. Nah, karena apa? Karena bisa jadi orang yang saudara kita ini sesama Ahlus Sunnah kita ejek, kita rendahkan, ternyata lebih besar apa? Amanannya. Nah, ini Abdullah Mas'ud ya, walaupun betisnya kecil, tapi kata Rasulullah, kalau seandainya ditimbang ya, dengan sebuah timbangan nanti di akhirat ini saya lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud tahu sendiri besarnya berapa? Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa amma munkarun wa nakir wal haudul azim. Adapun mengenai munkar dan nakir, dua malaikat yang menanyai dalam alam kubur dan telaga yang agung. Karena nanti dua malaikat itu ketika menanyai dalam kuburan, dalam riwayat disebutkan kalau tidak bisa jawab, orang yang tidak bisa jawab tersebut dalam sebuah riwayat apa? Akan dipukul dengan semacam mitrafak palu yang terbuat dari besi yang sangat besar. Nah, barakallahu. Kemudian apa? Kemudian kalau seandainya teriakan orang yang kena palu tadi itu, teriak itu, dan terdengar penduduk bumi ini, saya akan pingsan. Ngeri sekali. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Nah, kemudian wal haudul azim, telaga yang agung. Fadzalika sabitun bin nusus sunnah sahihah sharihah. Perkara tersebut telah datang di dalam dalil-dalil Al-Quran, di dalam dalil-dalil As-Sunnah yang sahihah, yang sharihah, terang-terangan menjelaskan masalah telaga. Kita lihat. Wa minha ma jaa fi sahihain. Di antaranya adalah yang datang dalam sahihain. Sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min hadits Anas bin Malik, dari hadisnya Anas bin Malik. Nah, siapa yang tahu kunyahnya Anas bin Malik? Dari hadisnya Anas bin Malik, kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Digelari dengan apa Rasulullah? Apa gelarnya? Gelarnya apa, Akh Rahmat? Gelarnya apa? Gelarnya apa, Akh Rafian? Gelarnya apa, Akh Fauzan? Khadibun Nabi SAW, pembantunya Rasulullah SAW. Khadimun Nabi SAW, pembantunya Rasulullah SAW, membantu selama 10 tahun. Anas bin Malik, Masya Allah, sahabiyun jalil. Nah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudiya bi qabrihi wa tawalla anhu ashabu, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di dalam kuburan, kemudian orang-orang yang ngantar sudah pada pulang, wa innahu la yasma'u qara'an 'alaihim, sungguh-sungguh si mayit tersebut akan mendengar gesekan atau suara sandal-sandal orang yang pulang dari itu. Nah, Allah musta'an, mengerikan sekali keadaan ini. Kemudian setelah itu bagaimana? Atahu malakan, akan mendatangi mayit tersebut dua malaikat. Setelah itu fayuqidanihi fayaqulan, kemudian dua malaikat tadi mendudukkan si mayit tersebut. Didudukkan. Setelah dudukkan apa? Fayaqulan, kemudian dua malaikat tadi Munkar dan Nakir mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang dahulu kau katakan nah terhadap lelaki ini, ya maksudnya terhadap Rasulullah SAW, terhadap Nabi Muhammad. Fa'amal mu'min fayaqul, ini riwayat ya. Adapun orang mukmin dia akan mengatakan, asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Hamba Allah dan utusannya. Ini orang mukmin. Fayuqal lahu, kemudian dikatakan oleh orang tersebut, undur ila maq'adika finnar. Nah, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an, masyaallah. Akhirnya lihatlah tempat duduk neraka, kemudian Allah gantikan untukmu tempat duduk di surga. Bisa jawab tadi? Seperti bisa jawab tadi, masyaallah. Naam. Akhirnya fayarahuma jami'an, akhirnya nama tersebut barakallahu fikum, melihat keduanya seluruhnya. Wa ammal munafiqu wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir,
Fayuqalu lahu, dikatakan kepada mereka atau orang tersebut, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang dulu katakan? Apa yang dulu engkau katakan mengenai Nabi Muhammad ini? Mengenai Nabi Muhammad ini apa yang kalian katakan? Fayaqul, mengatakan, "La adri," aku enggak tahu katanya. "Kuntu aqulu ma yaqulun nas." Dulu aku mengatakan sebagaimana yang diucap oleh manusia. Karena waktu itu musuh-musuh banyak sekali ya musuh Nabi Muhammad ya. Kadang Rasulullah dituduh dengan kahin, dukun, sahir, tukang sihir, majnun, gila, macam-macam. Nah ini orang munafik ngomong gitu. Aku nggak tahu. Dulu aku cuma ikut-ikutan orang aja. Nah, hati itu. Nah, barakallahu fiikum. Fayuqal, akhirnya dikatakan kepada si mayit tersebut, la daraita wa la talaita. Engkau tidak tahu dan engkau tidak baca. Wa yudrabu bima tariqa min hadid. Allahu musta'an. Akhirnya orang tersebut, si mayit tersebut dipukul dengan apa? Matarik. Matarik itu palu-palu yang terbuat dari besi. Dorbatan, dengan sekali pukulan, fayasihu sayhatan, akhirnya dia teriak dengan teriakan yang sangat luar biasa. Yasma'uha man yali ghairu thaqalain. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya teriakan tersebut ya, yang di sekelilingnya mendengar semuanya kecuali apa? Thaqalain, jin dan manusia. Berarti hewan-hewan dengar itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kalau seandainya penduduk dunia itu mendengar, misalnya pingsan ada juga. Maksudnya dia. Nah, yang ngeri sekali. Hewan-hewan lah dengar hewan-hewan. Nah, cuman kita nggak tahu ya, dia lagi dengar atau enggak, kita nggak tahu ya. Jelas, yakini saja. Nah, wa an Abi Hurairah, kemudian hadis Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah namanya siapa? Abdul Fikar. Siapa? Abu Hurairah namanya siapa kemarin? Abdurrahman bin Sakhr Asnan. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, sahabiyun jalil, termasuk periwayat hadis yang apa? Paling banyak. Karena dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, kemarin kita sebutkan ya, al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas bin al-Habr al-Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Artinya yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin. 7. Ada yang ketinggalan? Nah, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin. Itu para sahabat yang periwayatan hadisnya banyak. Maksudnya Abu Hurairah tidak kalah, Abu Hurairah nomor 1. Abu Hurairah Masya Allah. Dan beliau memang setia sekali ya. Ketika ada kisah, suatu ketika beliau diperintahkan menjaga apa? Menjaga harta zakatan itu, atau harta sedekah itu ya. Barang sedekah atau barang zakat itu, datang setan. Setan tiap harinya mencuri barang itu, kehilangan. Akhirnya suatu ketika apa? Nah, barakallahu fikum, setannya malah ngasih tahu Abu Hurairah. Kamu tahu enggak, aku tunjukkan sebuah ayat yang kalau seandainya kamu membacanya, kamu akan dilindungi sejak malam sampai pagi harinya. Akhirnya dibacakan ayat kursi. Yang dimaksud ayat kursi tersebut. Rasulullah setelah mendengar itu, Rasulullah mengatakan, shadaqaka wa kadzub. Yang dikatakan setan kepadamu betul benar, tapi dia pendusta. Maksudnya setan tetap dijuluki dengan apa? Pendusta. Walaupun ucapannya benar. Nah, ini dalil bahwasanya kita wajib menerima kebenaran. Dimanapun berada, kita akan benar yang namanya kebenaran. Cuman kita di dalam mengambil kebenaran harus pandang pada orang yang menyampaikan kebenaran. Oh ya. Nah, dalam artian kalau mencari kebenaran, itu lihat orang yang menyampaikan. Tapi kalau kebenaran datang dari manapun datangnya, yang namanya kebenaran harus dibenarkan. Datang dari orang kafir, dibenarkan nggak kira-kira? Ada orang kafir, orang Yahud datang kepada antum misalkan, ya akhi, sholat 5 waktu itu wajib. Wah, enggak. Sholat bilang kamu kafir kok. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Karena apa? Walaupun dia kafir, tapi yang diucapkan benar nggak? Benar, harus kita benarkan. Ya, buktinya nih. Sekarang setan bagaimana kafir nggak? Kafir. Kadzab nggak? Kadzab, pendusta. Tapi ketika dia menyampaikan Abu Hurairah, benarkan. Karena yang disampaikan kebenaran. Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia tadi benar. Yang disampaikan padamu cuma dia itu pendusta. Paham ya? Adapun dalam mengambil ilmu, mencari Al-Qur'an wa sunnah, mencari ilmu syar'i, landasan kita adalah asar Ibnu Sirin rahmatullahi alaih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini patokan yang besar nih ya. Lihat saja yang bertanya. Kalau antum perhatikan orang-orang yang belajar dengan seorang ustaz, kalau ustaznya itu sering muncul dalam televisi, lama-kelamaan santri sama saja modelnya. Satu. Kedua, kalau antum lihat kalau ustaz kok ngajar tapi dengan membolehkan yayasan, kemudian berdakwah dengan minta-minta, mau tidak mau muridnya sama aja bentuknya nanti. Paham ya? Kalau dia nggak segera pergi sama aja. Oleh karena itu pengaruhnya besar sekali guru itu. Paham ya? Apalagi teman duduk almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah dari mana dia atau lihatnya bersama siapa dia berteman. Hati-hati barakallahu fiikum, pengaruh besar sekali. Oleh karena itu kalau antum perhatikan orang-orang yang suka TV roja itu, antum nasihati ngeyel. Ya seperti gurunya. Karena gurunya itu bolehkan. Nah, manakala gurunya bolehkan, santri-santrinya bolehkan sama aja. Oleh karena itu pengaruh besar. Harus kita pandai-pandai mencari, memilih. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza qubiral mayyitu awil insanu atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima." Sangat mengerikan sekali, perhatikan. Apabila orang sudah meninggal dunia, kemudian sudah dikubur si mayit tersebut atau manusia tersebut, didatangi dua malaikat yang hitam dan biru. Mengerikan sekali. Dua hitam dan biru. Makanya suasana itu mengerikan. Allah musta'an. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada salah satu di antara keduanya, namanya adalah al-munkar wal akhar an-nakir. Dua malaikat tersebut adalah munkar dan nakir. Fayaqulan, seraya keduanya berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang dulu engkau katakan mengenai orang ini, maksudnya mengenai Nabi Muhammad itu? Fayaqulu makana yaqul, maka barakallahu fikum, orang tersebut pun mengatakan apa yang dulu dia katakan, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Fayaqulan, kemudian mereka berdua pun mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqul hadza. Sungguh dahulu kami sudah tahu kalau kamu itu mengatakan seperti ini. Karena orang mukmin. Yang pertama orang mukmin ya. Tsumma yufsahu lahu bi qabrihi 70 dira'an fi 70. Masyaallah. Kemudian diluaskan kuburan untuk orang tersebut. Di dalam kuburannya, nah barakallahu fikum, 70 kali 70 dirah. Apa dirah itu? Oh, itu shibr. Shibron, shibr, sejengkal demi sejengkal. Dirah segini sama ini. Sehasta. Kalau sini sedepan namanya. Oh, yang satu depan itu ya. Kalau bahasa Arabnya ba'. Kalau segini dari sini sama sini ba'un namanya. Ba'un. Sedepan. Kalau ini dira'un. Kalau ini shibrun. Sejengkal setengah. Nanti di kuburannya itu kalau dia bisa jawab, diluaskan 70 apa? 70 apa tadi? Hasta ya? 70 hasta kali 70. Luas ya? Luas sekali, Masya Allah. Nah, walaupun kelihatannya ketika kita kubur sempit, tapi yang namanya kehidupannya lain. Paham ya? Nah, tsumma yunawwaru lahu fihi, kemudian diberikan cahaya di dalamnya. Jadi nggak perlu kita kasih lampu di luarnya, itu nggak perlu. Itu malah ritual bid'ah itu. Kuburan kemudian di atas kasih lampu biar terang. Anggapan dia kehidupan kuburan seperti kehidupan dunia. Keliru. Datang ziarah kubur bawa bunga, bawa air dituangkan biar dingin katanya. Keliru nggak? Walaupun satu tangki pun akan terasa. Paham ya? Karena alamnya beda. Alamnya beda alamnya. Paham ya? Tabur bunga di atas sama saja. Mending berdoa di rumah sampai ya nggak? Berdoa di rumah sampai. Nggak harus kuburan itu istilahnya. Cuma ziarah kubur diperbolehkan. Rasulullah itu pernah melarang, setelah itu dihapus pelarangan tersebut. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah, enggak masalah. Masalah ziarah kubur, cuman hindari ritual-ritual kesyirikan. Kita lihat berikutnya. Summa yuqal 6, tidurlah engkau. Kuburannya sudah diluaskan, dikasih cahaya, akhirnya dikatakan pada si mayit, tidurlah engkau. Nah, fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbirahum. Akhirnya orang tadi masih mengatakan apa? Aku akan kembali kepada keluargaku. Aku akan kabarkan pada mereka katanya.
Oh ya, ini dalam artian si mayit ngomong kayak gitu. Fayaqulan, akhirnya mereka berdua itu malaikat tadi mengatakan, "Nam ka naumatil arus alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaihi." Artinya, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya orang yang baru menikah malam pertama. Oh ya, arus itu malam pertama. Nah, dalam artian itu orang yang baru nikah. Nah, yang mana kalau orang yang baru nikah itu kalau tidur, layuk itu tidak boleh dibangunkan atau tidak ada yang bangunkan kecuali apa? Kecuali orang yang paling dia cintai dari keluarganya. Paham ya? Nah, maksudnya itu nikmat sekali intinya itu. Itu yang kita jawab tadi ya. Nikmat sekali. Riwayat yang pertama tadi apa? Nah, barakallahu fikum, diluaskan kuburannya dan misalnya. Kemudian, nah barakallahu fikum, ditampakkan surga. Allahu musta'an. Dan dari sini hatta yab'atsahullah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus dan membangkitkannya min madja'ihi dzalik, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, membangunkan dari tempat tidurnya tersebut. Wa in kana munafiqan, ini bahaya nih. Jika yang meninggal itu orang munafik, qala, dia akan mengatakan apa ditanya, siapa apa yang kamu katakan mengenai Nabi Muhammad ini? Dia mengatakan apa? Samitun nas yaquluna syai'an, samitun nas yaquluna qawlan faqultu mislah. Aku mendengar manusia mengucapkan sebuah ucapan, aku ucapkan juga yang semisalnya. Taklid. La adri, aku enggak tahu. Jadi siapa, apa yang kau katakan terhadap mengenai Nabi Muhammad, aku enggak tahu. Aku cuma ikut-ikutan orang itu, intinya gitu. Fayaqulan, akhirnya dua malaikat tersebut mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Sungguh dulu kami sudah mengetahui kalau kamu itu mengucapkan seperti itu. Fayuqalu li ardi, kemudian dikatakan oleh bumi kuburannya tadi itu, yang dia di dalamnya itu, iltami alaih. Allah, ngeri sekali. Merapatlah engkau. Jadi bumi tadi itu kuburannya selalu merapat ini. Berdempetlah engkau itu. Untuk dalam artian mencepit itu. Mencepit mayat. Kita lihat. Fatal ta'imu alaih, akhirnya pun berdempetan, merapat tanah tersebut. Fatahhtarifu adlahu, hingga tulang rusuknya pun pada apa? Para patah dan saling menempel. Ngeri sekali keadaannya. Nah, fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik. Allahu musta'an. Akhirnya masih senantiasa terus-menerus dia diazab sampai Allah telah bangkitkan nanti dari apa? Dari kuburannya. Allah musta'an, mengerikan sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir dulu. Wajahatil haud masabata an Abdullah bin Amr. Datang mengenai apa? Dalil mengenai haud, apa haud tadi? Telaga Rasulullah di dalam hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, haudi masiratu syahrin. Haudku, telagaku itu, na barakallahu fikum, ditempuh dengan jarak 1 bulan. Panjangnya dan luasnya. Luas sekali, panjang sekali. Ma'u abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misik, dan baunya lebih wangi daripada bau misik. Bau misik terkenal mahal, minyak misik yang asli mahal kan? Ini baunya lebih wangi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya bagikan bintang-bintang di langit. Man syariba minhu fala yatmau abadan. Barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Ada yang berikutnya, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya, insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.